Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli ala Muhammadin Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Qanaah yang kami hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk melanjutkan apa yang sedikit sudah kami sampaikan beberapa hari yang lalu. Nah, supaya nyambung, saya sekilas menyampaikan yang kemarin sudah kami sampaikan. Jadi kalau kita merujuk pada surat Asy-Syura ayat 51 dan 52, 51 dulu, bahwa Al-Quran adalah bentuk wahyu atau jenis wahyu yang tertinggi, wahyu ilahi maksudnya, wahyu ilahi yang tertinggi, dan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang di ayat 52 disebut sebagai ruh. Maka tadi auhayna ruhan min amrina. Ruh itu artinya daya hidup yang memberi sesuatu atau yang menyebabkan sesuatu itu menjadi hidup. Jadi sesuatu itu mati, lalu dengan adanya roh itu lalu menjadi hidup. Nah, bagaimana Quran itu bekerja sebagai roh, sebagai daya hidup itu bekerja, ini disyaratkan di surat Fussilat ayat 39. Di sana diibaratkan sebagai hujan yang memberi hidup bagi bumi yang mati. Bumi itu kalau tidak mendapatkan siraman air hujan maka tidak menghasilkan apa-apa. Tapi begitu disiram air hujan maka segala jenis biji-bijian yang ditabur di atasnya menjadi tumbuh, berkembang dan berbuah. Artinya bumi itu menjadi hidup. Maka ayat itu kemudian ditutup dengan kalimat yang sungguh sangat indah. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya yang membuat bumi yang mati itu menjadi hidup, itu juga yang membuat zat yang membuat manusia mati menjadi hidup, yang bisa menghidupkan manusia yang mati. Nah, itulah makanya jamaah yang kami hormati, sejarah menjadi saksi bangsa Arab yang mati secara rohani, itu mati tidak pernah dikenal oleh sejarah. Dengan Quran itu mereka kemudian menjadi bangsa yang luar biasa, penebar kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Nah, ketika kaum muslimin pada waktu itu konsisten dengan ajaran Islam, maka Islam itu menyebar begitu cepatnya. Kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu dunia itu dikuasai oleh dua superpower, yaitu Romawi dan Persia. Itu hancur berkeping-keping ketika berhadapan dengan Islam. Bukan hanya itu, bahkan Islam kemudian meluas sampai ke Eropa melalui Andalusia. Nah, lalu terjadilah kemudian kerajaan yang sangat besar, karena Islam sudah masuk ke Paris pada waktu itu. Sudah sampai masuk ke Paris. Ada satu peristiwa yang saya pernah membaca, satu tulisan yang menarik. Ketika Islam itu sudah masuk ke kota Paris, wilayah yang sudah dikuasai oleh Islam itu jalan-jalan itu sudah dikeraskan. Dan pada malam hari itu sudah ada lampu-lampu itu, dan bahkan ada juga orang menyediakan minum itu di beberapa tempat di jalan itu. Ya, saya ingat ketika saya kecil juga begitu, di desa itu ada gentong atau kendi itu yang di pinggir jalan itu, jadi orang ya bisa minum ya siapa saja, itu memang disediakan untuk sekarang ini ya sesuatu yang jadi aneh kalau sekarang. Berbeda dengan wilayah yang di luar Islam itu, ketika musim hujan orang berjalan itu harus menggulung celananya, menggulung roknya juga. Karena pada waktu itu orang Eropa itu juga busananya kan wanita itu busanya juga kayak ya sopan lah ya, roknya sampai ke bawah gitu. Nah, ketika musim hujan mereka berjalan itu harus digulung ke atas itu. Kalau enggak bisa jalan. Sepatu harus dilepas, sandal harus dicangking gitu ya. Karena masih jeblok gitu. Sementara di wilayah Islam itu jalan-jalannya sudah bagus, malam hari sudah
terang dan seterusnya. Bahkan orang nggak perlu bawa bekal karena disediakan minum di sepanjang jalan itu. Nah, tetapi ibu-ibu dan bapak saudaraku yang kami hormati, setelah mencapai kejayaan yang luar biasa, entah ini penyakit bawaan atau bagaimana, itu kemudian terjadi perebutan kekuasaan yang luar biasa. Ya rupa-rupanya sampai sekarang ini yang namanya sahabat kekuasaan ini sudah menjadi kodratnya manusia atau bagaimana. Dan faktanya yang terjadi seperti itu. Jadi kemudian wilayah Islam itu terpecah-pecah dalam kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil. Gitu. Ada Granada sendiri, ada Sevilla sendiri, ada Cordoba sendiri, jadi banyaklah terpecah-pecah. Dan mereka juga tidak henti-hentinya saling bermusuhan. Menariknya ketika mereka itu berperang antar saudara mereka, itu minta bantuannya adalah ke negara Kristen. Gitu. Nah, ini yang kemudian agaknya menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa untuk bangkit melakukan perlawanan terhadap Islam, yaitu melalui pidato yang luar biasa oleh Paus Urbanus yang kedua yang dikumandangkan di kota Clermont, Perancis, yang kemudian mempersatukan pemuda-pemuda dan raja-raja atau kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa. Dan inilah yang kemudian membangkitkan satu peristiwa yang dahsyat yang disebut sebagai Perang Salib yang terjadi 200 tahun. Memang secara militer Islam unggul dalam Perang Salib itu, tetapi ada kemudian bangkit lagi satu kesadaran atas pidato Paus Urbanus yang ke-6. Ini yang kemudian membuat pemuda-pemuda Eropa itu melakukan pelayaran gitu, untuk menuju ke daerah-daerah. Misalnya di SMP kita sudah diberi tahu ada Vasco da Gama misalnya, dia melakukan pelayaran kemudian sampai di Penajung Harapan di Tanjung Afrika misalnya. Ada Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Ada lagi misalnya Fernando de Magalhães misalnya, ini sudah sampai di Mindanao. Ada lagi Burkwijk, itu sudah sampai di Selat Malaka. Belanda tidak mau kalah juga. Jan Pieterszoon pun dan temannya Kaiser atau siapa namanya itu sudah muncul di Banten, di Pelabuhan Banten. Nah, inilah yang kemudian menjadi suatu gerakan, dan yang terpenting adalah gerakan kristenisasi di wilayah-wilayah Muslim, di bangsa-bangsa yang mayoritas Muslim. Nah, lalu terjadi yaitu politik kolonialisasi, imperialisasi, dan yang terpenting sesungguhnya adalah kristenisasi. Nah, setelah mereka sampai di wilayah timur, terutama di Indonesia, termasuk di daerah Ambon, Maluku segala macam, mereka melihat ternyata wilayah ini sangat makmur, banyak kekayaan alam yang luar biasa. Mereka rupanya terus lali lupa hal terpenting, yaitu kristenisasi itu agak ditinggalkan. Nah, lalu mereka lebih berebut pada kekayaan alam. Nah, betullah kemudian VOC, jadi untuk mempersatukan mereka supaya mereka tidak berkelahi soal itu. Tetapi pembentukan VOC itu juga mereka punya tanggung jawab yang tidak boleh ditinggalkan, karena ini harus dipertanggungjawabkan langsung kepada Ratu Belanda pada waktu itu ya. Harus. Jadi pertanggungjawabannya langsung ke Ratu Belanda. Gitu. Jadi kecuali soal perdagangan, mereka juga punya tanggung jawab untuk tetap program kristenisasi ini tidak boleh. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, sesungguhnya hal ini sudah diperingatkan oleh Allah. Dan menurut saya peringatan itu begitu keras. Maka kalau kita baca ayat yang ke-40, jadi kalau ini tadi ayat 39, kita baca ke ayat yang 40 ini luar biasa. Innal ladzina yuriduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina
Afamayulqa finnari khairun amma ya'ti bina yaumal qiyamah i'malu masyitum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang memutar balik ayat-ayat kami, mereka tidak bisa menyembunyikan diri dari kami. Apakah orang yang dilemparkan di neraka itu yang lebih baik, atau orang yang datang dengan aman pada hari kiamat? I'malu masyitum, berbuatlah sesukamu. Jadi dalam bahasa Jawanya itu dilulu oleh Gusti Allah. Sakarmu lah, warna apa sakarmu. Tapi ingat, innahu bima ta'malun basir. Sehingga dia adalah yang melihat akan apa yang kamu lakukan. Artinya apa? Pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agama itu biasanya mereka mencari pembenaran juga. Gitu. Dia melanggar agama tapi mencari pembenaran dari ayat yang lain. Gitu. Nah, maka ibu-ibu apa kalau persoalan ini kemudian kita bawa kepada persoalan kita sekarang ini sepertinya ada kemiripan juga. Ada kemiripan. Betapa ya sehari-hari kita mendengar, melihat lewat tayangan televisi lagi, podcast ini, podcast itu, lalu media sosial ini dan seterusnya itu. Tokoh-tokoh kita tidak henti-hentinya saling caci maki, saling menghujat, saling menghina, saling Masya Allah. Ini membuat polusi udara yang luar biasa, yang barangkali membuat doa-doa kita ini tidak bisa tembus ke ars itu karena udaranya sudah begitu kotor. Dan mereka juga mencari pembenaran dari teks-teks agama juga. Padahal siapa yang tidak tahu ajaran Quran, misalnya kalau diambil surat Al-Hujurat mulai 10, 11, 12, itu siapa yang bahkan banyak yang hafal di antara kita. Tidak boleh caci maki, tidak boleh menghina, tidak boleh mengolok-olok, memanggil temannya dengan sebutan atau nama-nama ejekan itu dilarang. Berprasangka itu dosa kata Allah di ayat itu. Tapi apa yang terjadi sehari-hari kita mendengar itu. Dan ini bukan hanya tokoh-tokoh besar di kalangan kita, bahkan sudah merambat juga ke mahasiswa. Mahasiswa sudah coba bayangkan saja, mengatakan seorang pemimpin dari 280 juta orang sebagai dengan nama binatang gitu. Pakai jilbab lagi. Coba, ini kan sesuatu yang di luar jauh di luar nilai-nilai yang selama ini kita coba untuk pertahankan. Tapi justru anak-anak kita, mahasiswa sudah melakukan itu. Makanya saya menjadi teringat ketika kemudian berbagai demo, bukan soal demonya, tapi misalnya tema yang mereka usung Indonesia Genap misalnya. Ini mengingatkan kita sesungguhnya pada satu hadis yang mengatakan tidak akan datang kiamat sampai matahari terbit di barat. Tentu yang dimaksud adalah bukan matahari yang tiap pagi kita saksikan muncul dari timur, itu bukan itu. Yang dimaksud adalah matahari kebenaran Islam itu akan muncul dari barat, akan bersinar. Karena apa? Junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW itu juga salah satu perannya, fungsinya adalah sebagai matahari yang menarik. Kalau kita baca ayat 45-46 surat Al-Ahzab, di sana dinyatakan ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila wa sirajan munira. Jadi Rasulullah itu adalah matahari yang menerangi. Karena di tempat lain juga kita baca sesungguhnya Islam itu manifestasi dari cahaya ilahi. Allahu nurus samawati wal ardh. Yang cahayanya begitu rupa sampai dinyatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi bisa jadi, dan saya kira fenomenanya bisa kita saksikan itu di negara-negara barat, apalagi di bulan Ramadan ini. Waduh, kesemarakan dalam hal menyambut bulan Ramadan itu sepertinya luar biasa. Dan ini mungkin yang disyaratkan oleh hadis itu. Sementara di timur, ya kita ini bagian timur ini mulai gelap gulita. Ini luar biasa. Apalagi kemudian juga kita
mulai mendengar ada isu reformasi jilid 2. Ya kalau saya menduga bukan soal reformasi jilid 2-nya yang akan terjadi, tapi justru akan terjadi kerusuhan sosial. Ini kalau sampai terjadi, ini sesuatu yang pasti sangat mengerikan. Nah oleh karena itu menurut saya kalau tokoh-tokoh kita ini tidak segera menyadari dan tidak menghentikan caci makinya terhadap teman-teman sendiri, nah ya sudah gelap gulita gitu, sudah. Jadi orang bisa menjadi ngawur. Dan ini menurut saya yang membuat Gusti Allah itu ya heran juga gitu. Sebetulnya secara ilmu itu ya sudah luar biasa. Nah, ustaz-ustaz kita ini dalam beberapa dekade terakhir ini kan luar biasa. Lulusan, boleh dibilang lulusan luar negeri yang hebat-hebat lah. Tapi kenapa tidak membuat keadaan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik? Ini saya kira satu hal yang perlu juga kita renungkan. Kenapa seperti itu? Apa yang salah dengan itu? Nah, dan sekali lagi barangkali ini membuat Gusti Allah ini ya heran. Ilmunya ya hebat-hebat, sekolahnya di Mesir lah, di Madinah, di Mekah, di Tunisia, di lain-lain ya. Tapi kok jadi seperti itu gimana? Makanya saya ingat satu hadis qudsi ya, atau hadis qudsi yang menyatakan Gusti Allah itu merasa heran terhadap 9 orang, hanya 9 orang saja. Tapi saya tidak akan bacakan 9-9-nya, hanya satu saja. Jadi ini, aku heran, aku heran, aku heran kepada orang yang dari hari ke hari selalu sibuk membicarakan aib saudara-saudaranya sendiri, dan ia lupa ada celahnya diri sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ada doa yang saya kira penting, doanya Nabi Adam yang diabadikan oleh Quran. Rabbana adzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Moga saran-saran ibu apa? Rabbana adzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.